Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Para asatiz yang ulun hormati dan ulun muliakan, orang-orang tua kita, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang insya Allah dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah karena di pagi hari ini alhamdulillah Allah berikan kita kesempatan hidup, kesehatan dan kelapangan. Dan yang paling bersyukur alhamdulillah kita berkumpul yang dikatakan Rasulullah adalah satu kebun daripada kebun surganya Allah. Mudah-mudahan dengan sebab pertemuan seperti pagi hari ini yang menyebabkan kita nanti tatkala roh kita diambil oleh Allah, mudah-mudahan kita semua meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Maka ada doa yang sangat luar biasa yang diajarkan oleh Rasulullah dan ulun yakin kita semua hafal. Apa doanya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan Engkau condrongkan hati kami untuk bermaksiat kepada Engkau ya Allah, setelah Engkau berikan kami hidayah ya Allah. Jadi kita berharap yang seperti ini Allah terus bimbing kita, Allah terus berikan kita istiqamah agar jangan dicabut oleh Allah hidayah itu di dalam hati kita. Karena musibah yang sangat besar itu ada 4 macam. Salah satunya adalah setelah Allah berikan hidayah, Allah cabut hidayah itu sendiri. Yang tadinya rajin ke majelis, yang tadinya bebaya mendengar ajan, buka berokok, kalanggar mas ulun. Mohon maaf malam sempat qiyamul lail walaupun beberapa rakaat, sekalinya makin batuha makin bokoler, makin batuha makin sibuk dengan urusan duniawi, makin batuha makin malas. Ini yang kita sangat tidak harapkan dalam hidup ini. Hari ini Allah berikan kita hidayah, Allah bimbing kita, mudah-mudahan sampai kita sakaratul maut dan mudah-mudahan kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, ulun tidak ceramah, ulun membacakan kitab saja yang dikarang oleh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Beliau mensyarahkan kitab Hikam Ibnu Athaillah di dalam hikmah yang ke-10 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu siril ikhlasi fiha. Bahwasanya amal itu adalah bentuk lahiriah yang zahir, dan rohnya amal itu adalah adanya rahasia ikhlas di dalam amal tersebut. Di dalam kitab A'malul Qulub 2 jilid, bahwasanya amal itu diibaratkan seperti jasad dengan roh. Maka mohon maaf, seindah apapun jasad seseorang, secantik apapun rupanya, seganteng apapun wajahnya, kalau tidak ada rohnya, insya Allah tidak ada nilainya. Mohon maaf bapak, Pak, pian jadi guring malam tadi lawan bini pian kenapa? Karena masih hidup. Bujur kada?
biar bungas kayak aja bini pian bungas kayak aja mun mati insyaallah pin kada mau lagi sakalambu. Artinya apa? Nilaian jasad itu akan bernilai dalam kitab A'malul Qulub kalau ada rohnya. Kalau tidak ada rohnya, namanya mayit, tidak ada nilaiannya. Begitulah amal ibadah kita. Kita tadi sembahyang subuh berjamaah, ini namanya amalan zahir. Pian habis sembahyang subuh insya Allah. Apa habis sembahyang subuh? Guring bahasa pulang. Tau kebanyakannya itu lah mengamalkan sirajul bantat. Apalagi mau ibu-ibu kadang-kadang belum lagi tuntung sembahyang berpikir guring dah. Kayaknya habis tuntung sembahyang nih guringnya bikin lagi. Kadang-kadang lawan mukana-mukananya, lawan tasbihnya hancur yasin talincai. Mohon maaf, kita tadi sembahyang subuh ini amalan jahir. Habis sembahyang subuh pian punya wiritan hijib bahar, hijib nawawi, hijib nasar, hijib bayumi sampai waktu isyraq. Pian sembahyang isyraq. Habis sembahyang isyraq pian berniat, ya Allah, bila panjang umur aku hendak ke pasar 4 majelis. Pian duduk di sini, ini adalah amalan zahir. Maka semua ini akan bernilai kalau ada ikhlas di dalamnya. Maka kalau tidak ada ikhlas di dalamnya, itulah yang dikatakan Imam Ibn Ruslan, makana lillahi yatim wa makana li ghairi la yanhadim. Apapun yang kita niatkan karena Allah akan sempurna di hadapan Allah, apapun yang tidak karena Allah akan sia-sia di hadapan Allah. Dan Allahu syahid, dan Allah menyaksikan apa yang kita niatkan dalam perilaku dan dalam kehidupan kita. Makanya di dalam kitab Ayyuhal Walad, syarahnya adalah Ayyuhal Akhu, ciri orang ikhlas itu ada 3 macam minimal nih. Bila ada yang 3 macam nih ikhlas, insya Allah amal ibadah kita diterima oleh Allah. Yang pertama apa? Antakuna a'maluka kulluha lillah. Yang pertama orang ikhlas itu bahwasanya amal engkau itu semata-mata karena Allah, tidak ada yang lain, apalagi garat dan tujuan dunia. Kalau ulun umpamakan nggak ini, sekira kita paham lah. Misal, ulun duduk di kebun binatang, misal. Waktu ulun duduk di kebun binatang, singa lapas memaraki ulun. Dikiranya memarinanya kalau memarakinya. Tapi singa ini Pak Haji bukan memaraki, hendak menerkam ulun, hendak memakan ulun. Lalu ulun buka. Kira-kira tujuan ulun buka apa tuh? Nah, kalau menjawab ampihan ada ramin ada CS. Kira-kira ulun buka tujuannya apa? Tujuannya apa? Menyelamatkan diri, kada ada tujuan yang lain. Bujur kada? Pokoknya ulun berpikir kayak apa ulun selamat. Kada ada ulun buka. Kena aku buka nih selajur kena ngopi di warung kada. Kena aku buka nih langsung belang wadah bintuha kada ada. Kena aku buka nih kena selajur nu rokok kada ada. Tujuan ulun buka hanya satu, ingin menyelamatkan diri. Itulah diumpamakan orang yang ikhlas. Dia beramal tidak ada tujuan yang lain, tidak ada A, tidak ada B, tidak ada C, tidak ada E, semuanya tidak ada. Semua dia beramal lillah, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan ngalih benar ini. Bujur ada? Ini ngalih. Mun kada belajar ilmu tauhid nih ngalih ini. Mohon maaf, makanya ulama-ulama dulu, mohon maaf, termasuk adalah di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah Al-Imam Ali Zainal Abidin, beliau agar menjaga amalnya, karena riya, yang namanya riya ini kan tidak permanen di hati kita. Inya datang itu kadang-kadang di saat dipuji, disambat orang baik, kadang-kadang ada timbul keakuan dalam diri. Makanya ulama-ulama kita dulu, termasuk Al-Imam Ali Zainal Abidin, beliau itu saking menyembunyikan amalnya. Menurut riwayat, waktu di Madinatul Munawwarah, itu orang-orang miskin di Madinatul Munawwarah itu, mohon maaf Pak, bila bangun baisukan membuka lawang, ada lengkap sudah jaka kita wah ini sembakau. Orang bahari gak ada di zaman di Timur Tengah ada tahunya di sembakau.
ada gandum, ada apa, ada makanan lengkap. Setiap kali habis sembahyang subuh ada makanan lengkap. Kada tahu siapa yang memberi. Bahkan menurut riwayat, setelah Al-Imam Ali Zainal Abidin meninggal dunia, setelah beliau meninggal dunia, ternyata di belakang beliau, entah kanan atau kiri ulun lupa, itu ada warna hitam kebiru-biruan di belakang sidin. Hirang. Pertama. Yang kedua, setelah beliau meninggal dunia, ternyata makanan itu kadada lagi di muka rumah orang fakir miskin. Ternyata setelah beliau meninggal dunia, baru orang tahu sidin yang setiap tengah malam maangkut karung gandum diandak di muka rumah fakir miskin, kadada yang melihat pak tengah malam, apalagi siaran langsung. Kadada siaran langsung, kadada. Kenapa? Karena menjaga keikhlasan. Karena ikhlas ngalih pak, ikhlas ngalih benar. Makanya saking menjaganya itu, orang-orang dulu menyembunyikan amal ibadah. Makanya keistimewaan orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, dengan terang-terangan itu luar biasa, Pak. Misal, ulun terang-terangan ikhlas, sidin sembunyi-sembunyi ikhlas, lebih utama sembunyi-sembunyi tapi ikhlas. Kenapa? Karena orang yang beramal dengan menyembunyikan amal ibadahnya, dengan tidak menceritakan amal ibadahnya kepada orang lain, itu lebih selamat daripada riya, dan yang kedua ganjarannya lebih besar. Makanya ulun bepasan, amun pian baik kawa manahajud kada ada yang melihat kalau tah. Pian manahajud tang malam tuh kada ada yang melihat kalau tah. Kada ada yang melihat kalau, artinya mun bini pian wajar aja. Orang lain kada melihat kalau tah. Maka kada usah dikisahkan. Ini ada alhamdulillah aku ikam bujur bang, alhamdulillah ini bagus nih. Alhamdulillah aku ikam. Umurnya aparak bang 50, tetapi yang ngarannya manahajud tuh subhanallah, doakan jakawan lah ya. Hampir 20 tahun nih rata-rata bangun terus malam. Aku ini kada bagak nyumaikan hendak segera tahu aja jar. Ini hati-hati nih. Ini bisa merusak amal nih. Terutama yang umroh. Ini parak di umrah. Ini buka di umrah. Lo tanggal 24 nih umrah sudah. Mohon maaf. Makanya bulan kena agak cepat di awal bulan ke sini kan tanggal 24 bulan berangkat umroh. Ini yang umroh nih, mohon maaf yang umroh, bila pian bulik umroh, kada usah berkisah tentang ibadah pian di sana. Ini ada yang datang, aku bujur kamu umrah 12 hari, 5 hari di Makkah, 5 hari. Alhamdulillah 5 hari nih kami kok hatam Al-Quran. Jangan kawan orang enggak ada betakun enggak ada. Orang ke sini nak minta harum bener. Aku alhamdulillah ikam 5 hari di Makkah, 3 kali mengambil miqat. Ustaz Gipari kuliah sekali. Jadi nak ulun disambetnya. Jangan Pak Bu, yang hanya kita dengan Allah saja yang tahu belum tentu diterima oleh Allah. Bujur kada? Benar atau tidak? Yang kita lawan Allah aja tahu belum tentu diterima oleh Allah, belum tentu kita ikhlas. Makanya amunnya kawa sembunyikan amal ibadah kita. Keistimewaannya apa? Orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi itu dilipat gandakan oleh Allah 70 kali lipat daripada dengan terang-terangan. Cuma memang iblis laknatullahnya menggoda kita. Ini ulun batakun lawan pian jujurlah. Kira-kira nih nafsu, kita berbicara nafsu nih. Jam berapa dari? Belum lagi. Ini pemanasan gak ada boleh lawas. Rusak mesinnya ya Allah. Nih mohon maaf, ulun kita jujur nih, kalau kita termasuk ulun, kalau berbicara nafsu nih, kira-kira nih mun hendak berbuat baik nih, kalau nafsu nih, kira-kira katuju dilihat orang kah? Nafsu. Katuju dilihat orang, mun nyakawa kita bersedekah nih, mun nyakawa sakampungan orang tahu. Itu nafsu tuh. Orang kada melihat yang dibubukakan benar nah. Kenapa jadi buktinya nafsu katuju dilihat orang lain? Lihat kita bersedekah. Bilinya 5.000 kayak Pak. Nah, bakal dia belinya 5.000, ini tangannya nah. Batu kop pulang ini nah. Ini 5.000, jadi kada kelihatan pulang ini nah. 5.000.
Coba kalau 200.000. Kayak Pak, ambil gitu minta lambat nah. Minta lantik ke tangan. Astagfirullah gugur kisahnya nah. Itu nafsu tuh. Cuma bahari ada kisah nanti ingat lah. Boleh kan ada kisah nah. Bahari ada kisah nah. Si Dini hendak ke pasar pas kayak ini nih, kisahnya pas kayak ini nih. Hendak ke pasar 200.000 di sini, 5.000 di sini. 5.000 pakai apa? Pakai bersedekah. 200.000 pakai nukar badas. Ya, rupanya waktu duduk kayak ini lewat celengan. Sekalinya yang dihiga memberi berapa? 100.000. Maka anak buah di toko 100.000 yang ngelirik masih 100.000. Sedang memberi 5.000. Kali jadi si Din. Supan aku aja si Din. Nah, lo mau ambil ya sini aja 100.000 aja membuat nah. Ya, lilahnya lillahi supani. Sekali tuntung sini penasaran betakun. Kamu jadi wani benar bersedekah kan apa garang? Kada jar yang anak buah dihigapin ada duit 100.000 gugur buat teh ke situ. Bah jadi duitku jual gitu. Itu kisah aja bang. Ini kita nih mohon maaf, kita nih nafsu kayak itu hendak dilihat, hendak diumumkan. Dan kadang-kadang ada kesenangan hati kalau disambat orang dermawan apa itu nafsu. Itu nafsu begitu. Kenapa? Karena memang iblis hendak merusak amal ibadah kita. Pian sudah sembunyikan, disuruhnya kisahkan. Lalu pian berkisah. Ini anulah sekedar kamu tahu aja. Tuh langgar yang di sana tuh. Tuh hambalnya aku semalam tuh. Tapi ini jangan dipadahkan di lain lah. Itu Pak bila kita sekali menyesahakan yang nilaiannya 70 itu sisa 10 aja lah kita. Lalu pulang iblis pulang menyuruh kisahkan pulang. Akhirnya hilang ganjarannya yang ada ria. Kalau sudah ria Pak sia-sia amal ibadah kita. Itu iblis memang begitu, merusak apa amal ibadah kita. Jadi orang ikhlas itu yang pertama apa? Antakuna a'maluka kulluha lillah. Bahwasanya engkau jadikan amal kamu itu semuanya karena Allah. Yang kedua, syaratnya yang pertama gini ngalih deh lah. Apalagi yang kedua nih. Yang kedua, ya mudah-mudahan Allah berikan kekuatan untuk ikhlas dalam beramal insyaallah. Karena tanpa petunjuk Allah kita tidak bisa melakukan kebaikan. Kullukum dalun, semua kamu sesat kecuali orang yang kau berikan hidayah kata Allah. Yang kedua, orang yang ikhlas itu la yartahu qalbuka bimahamidin nas. Tidak gembira hatinya dengan pujian manusia. Bila dipuji itu kada gembira, biasa-biasa aja. Dan yang ketiga, wala ta'asa, kada sakit hati bila dicela. Dipuji kada gembira, kada mengharap pujian. Dicela kada sakit hati. Kenapa? Inya beribadah bukan ingin dipuji, bukan takut dicela. Dia beribadah semata-mata karena Allah. Kita kada usah ngalih-ngalih baik. Membuktikan kita ini hendak dipuji, kada usah ngalih-ngalih. Pian memberi duit lawan tetangga di sebelah, kada usah banyak. Misalnya memberi 5 juta, mahayal juga dia mah. Pian memberi, mohon maaf kada usah banyak. Pian memberi misalnya 5.000 atau 50.000 memberi. Tetangga kita tuh yang diberi itu nah kada berterima kasih. Kira-kira bisa sarik rajin. Ya sarik kada? Muar bener aku jadi. Diberi duit laku rihing kada. Berterima kasih kada. Awas bulan ini aku beri lagi aja. Berarti kita berharap apa dah? Berharap apa dah? Pujian. Hati-hati nih hati nih. Padahal kewajiban kita memberi. Inya anak berterima kasih kah? Inya kada kah? Inya merangut kah? Yang penting aku memberi. Aku kada harapan terima kasih kam. Aku kada perlu pujian kam. Yang penting aku berbuat baik karena kewajiban tetangga membantu tetangganya. Selesai urusannya. Wah nyaman bener jangannya kayak ini nih. Cuma kada kayak ini bang. Ya kalau usang itu memberi tetangga pisang gorengin berharap bubulikannya bubur kacang. Memberi pisang goreng sepiring. Sekalinya datang piring kosong, besok bari pulang ketupat kandangan basi kejauhan.
bari berharap pulang lempeng kalinya, julungi pisang goreng piring kosong, julungi ketupat kandangan piring kosong, julungi bubur kacang piring kosong, paling 3 kali 4 nyampe hembari, percaya aja biar muar bener aku ya. Ih kalau lalu babalesannya kada ikhlas ngarannya, ngalih menjaga ikhlas di subhanallah. Makanya kalau kita membaca di dalam kitab Syarah wa Tahlil, ulama-ulama dulu apabila beribadah itu inya kada berharap surga, kada takut neraka. Kenapa? Karena inya merasa amalnya ini penuh dengan taksir, penuh dengan kelalaian. Kayak apa hendak masuk surga, sadar amalnya penuh dengan kekurangan. Bujur kada? Kita ingin hanya menahajud 2 kali masuk surga dah. Mahayal lah pulang menahajudnya, lalu baca campur guring lah pulang. Orang dulu kenapa hautnya luar biasa, takutnya luar biasa. Kalau minta amal kada diterima, takut benar. Kalau meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah, berharap benar meninggalnya husnul khatimah walaupun ahli ibadah, karena mereka sadar ibadahnya penuh dengan kekurangan, penuh dengan ketaksiran, penuh dengan kelalaian. Makanya orang kada berharap. Kita ini kadang-kadang kada sadar, sembahyang mengarado itu kada sadar. Sembahyang di kampung maling tuh ada sadar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum. Bisa aja lambat bila jualan kada payu. Bila jualan minda payu kada ingat lagi, rajak kada ingat lagi, sembahyang duha kada ingat lagi, wakiyah kada pakai lagi. Mulai kada payu, ujuk-ujuk ada ustaz cari amalan dia. Banyak payu berilaan pulang. Atau banyakannya tabiat gitu nih. Jadi orang yang ikhlas pertama semata-mata karena Allah, yang kedua tidak gembira karena dipuji, yang ketiga tidak takut karena dicela. Kada boleh berucap kayak ini. Ada kadang-kadang orang datang ke wadahulun, aku nih ustaz saya sudah uyuh benar bagaji gin kada. Kadang-kadang duitku tak pakai, tapi masyarakat tuh kada bisa menghargai lalu ampih ya aku. Jangan. Hati-hati nih, hati-hati aja. Pian begawi memang kada digaji. Pian begawi memang karena Allah. Pian begawi memang tidak berharap pujian, tidak takut celaan. Pian begawi lillah, semata-mata karena Allah, dan itulah yang akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu agar kita ikhlas ada 3 macam yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah ru'yatul a'mal. Ini penghalangnya. Jangan melihat amal itu daripada kita. Jangan melihat kebaikan itu daripada kita. Bila melihat kebaikan itu daripada kita, timbul keakuan diri kena, lalu timbul merasa kita lebih baik daripada orang lain. Nih, hati-hati nih. Makanya di dalam kitab Taqribul Wusul, qalilul amal ma'asyuhudul minnah abdalu min kathiril amal ma'a taqsirih. Sedikitnya amal beserta menyaksikan amal itu adalah pemberian Allah, itu lebih afdal daripada banyaknya amal tapi beserta lalainya diri kita. Pian ba amal baik ada banyak kada. Sembahyang tahajud misalnya 2 rakaat, misal witir 1 rakaat, di ujung-ujung malam pulang nyala. Ya sembahyang qabliyah yang muakatnya aja. Tapi pian sembahyang 2 rakaat tapi sadar, pian kawa takbir, pian kawa mengucapkan membaca Al-Fatihah, pian kawa rukuk, pian sujud, pian sadar syuhudul minah, penyaksian bahwasanya ini adalah pemberian Allah. Pada hakikatnya aku tidak bisa dekat kepada engkau ya Allah kecuali engkau yang membukakan hati hambamu ya Allah. Sadar itu tuh, itu lebih baik daripada sembahyang 100 rakaat tapi lupa bahwasanya itu adalah pemberian Allah. Pak, bila kita sadar tuh insya Allah bisa mengembalikan bila tuntung sembahyang Assalamualaikum, Assalamualaikum, yang ada rasa syukur dalam hati. Alhamdulillah ya Allah, di usia-usia yang hendak mati ini sudah nah, masih engkau bukakan hati hambamu untuk taat kepada engkau ya Allah. Masih engkau ringankan hati hambamu untuk beribadah kepada engkau ya Allah. Yang ada menangis bukan apa? Syukur kepada Allah. Insya Allah kalau sadar kayak itu insya Allah baik. Paling tidak meminimalkan agar tidak ada keakuan dalam diri kita. Karena bila kita memandang kita yang paamal, mohon maaf bisa menilai orang lain ujungnya tuh. Kita nih ke masjid, ke langgor, ke pengajian,
Belum merasa kita selain ada keakuan, yang kedua bisa menilai orang lain. Wah si anu tuh jar sambatannya aja umrah 3 kali. Langgar kali suah lalu nih. Bahaya nih, bahaya. Ada keakuan diri sudah. Makanya tadi subuh ulun diminta dilanggar di Allahumma shalli ala sayyidina Darul Ulum di Jalan Karau. Ulun alhamdulillah sembah guring di Karau nih wah ini. Hampir di Jakarta. Jadi mengisi langgar situ, jadi ulun tadi ceramah di situ, dan insyaallah itu nanti ada kajian subuh khusus kitab tauhid dan ulun bagiakan dengan kitabnya di Karau. Jadi tapi berjamaah sana habis sembahyang subuh ulun bagiakan kitabnya. Jadi di Karau tadi ulun sampaikan, mohon maaf pandangan itu ada pandangan yang haram, Pak. Kalau ulun memandang babinian membuka aurat jelas haram, babinian seksi jelas haram, tapi ulun mohon maaf bisa memandang pian ini haram Pak aja. Kalau mungkin ulun menaksir pian. Mana pilih bahasa sengot ya Allah lah. Tapi mohon maaf, kenapa ulun bisa memandang sidin haram? Kalau ulun memandang dengan pandangan penghinaan, hati ulun bepander, pian tuh ada apa-apanya. Misalnya hati ini bepander, ikam tuh ilmunya uyuh, ikam tuh ada apa-apanya, ikam tuh ini aja. Hati bepander melihat orang tuh nah, hati bepander merasa orang itu ada apa-apanya lawan seorang, itu pandangan yang haram. Kenapa? Merasa diri kita lebih mulia daripada orang lain. Dan ini penyakit hati. Ngalih orang kayak ini, ya Allah. Ini diigungakan terus orang nih. Tahu diigungakan dulu lah. Diigungakan dulu, pikirakan seorangan apa mikirakan yang dulu. Nih ada. Jadi saya kira kita ini kada ikhlas beramal, pandanglah amal itu kebaikan itu minallah daripada Allah. Dan ini harus belajar ilmu tauhid. Yang kedua adalah talabul iwad. Kenapa orang tidak ikhlas? Karena dia menuntut ganti rugi. Bila berbuat baik hendak minta bila berbuat baik hendak minta balas, bila berbuat baik hendak minta balas, bila hendak berbuat baik hendak minta balas. Itu yang membuat orang kada ikhlas. Maka bila berbuat baik lupakan kebaikan kita, seakan-akan kita tidak pernah melakukan kebaikan itu. Nyamanan hidup ini. Membantu orang membantu kadang yang penting aku membantu, menagur orang menagur kadang yang penting aku menagur. Mohon maaf, berbuat baik orang baik kadang yang penting aku berbuat baik, selesai. Nyaman benar hidup tuh. Tapi bila hendak minta balas, siap untuk sakit hati hidup ini. Makanya sering ulun sampaikan, mohon maaf, sering ulun sampaikan, orang ikhlas itu kan yang kayak orang behera tuh nah. Orang ikhlas. Behera oleh bian subuh tadi. Angkat tangan yang behera kalau sakin lah. Nah, orang ikhlas tuh kayak orang behera. Orang behera tuh mohon maaf, tadi malam pian makan yang nyaman-nyaman gulai kambing apa-apa, pas sampai waktu behera, pung gugur tahinya. Adalah memikirkan lah. Uma sayangnya hanyut jua satenya kan lagi bila plong korelakan di kau pergi, selesai urusan. Ya lalu yang ketiga, agar kita ikhlas, jangan puas dengan apa yang kita lakukan, selalu introspeksi dan muhasabah diri. Dari pekerjaan, dari waktu selama 24 jam, dari bangun tidur sampai tidur kembali, apa yang aku lakukan, introspeksi diri. Lalu apabila pian sembahyang yang fardu, dalam sembahyang fardu tadi kira-kira waktu rakaat pertama yang kedua aku lalai kakadaka, aku khusyuk kakadaka, diperbaiki. Itu namanya muhasabah, selalu memperbaiki dirinya. Maka insya Allah dengan demikian membuat dia ikhlas dan membuat amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ibadah itu, ikhlas itu terbagi ada 2 macam. Yang pertama ada namanya ikhlas abrar. Abrar itu orang yang selalu melakukan kebaikan. Ikhlas abrar ini adalah orang yang berbuat karena pengen ganjaran. Ini ikhlas abrar. Tapi termasuk ikhlas juga. Kita sembahyang, kenapa jadi sembahyang? Hendak masuk surga, ikhlas juga. Karena surga itu adalah akhirat. Kenapa jadi beramal? Aku takutan gini diajak di neraka, ikhlas juga. Cuma ngarannya ikhlas abrar. Tapi di dalam kitab A'malul Qulub, agar ikhlas, agar ini diterima oleh Allah, harus akhiratnya berdahulu, jangan dunianya. Bila dunianya berdahulu, kan diterima oleh Allah. Contoh, ibu-ibu. Masih hidup? Ibu-ibu. Mohon maaf, kenapa jadi puasa Senin Kemis? Mudahan kurus ya. Berarti niat puasa sekira kurus. Salah jurajar hari Senin mudahan dapat pahala. Nah kan itu ada pahala kah? Kenapa diawali dengan dunia dulu baru akhirat? Jadi sekira pin berpahala dalam kitab A'malul Qulub, akhirat dulu baru dunia. Kenapa jadi puasa
sunnah Rasulullah. Mudah naik puasa nih, awak aku kurus juga sedikit. Kada barat juga abahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada pertanyaan kah? Ulun beri waktu, silakan 15 menit. Adakah ditakunakan? Boleh. Tadi pasalnya talawasi sedikit, nih sudah lawas. Menunggu jam 7 lawas bener dah. Adakah yang ditakunakan? Boleh. Kada ada ambihan baca doa membulik. Ada yang ditakunakan? Boleh. Ya silakan. Alhamdulillah. Umat menggeratak ini betul. Ayo, silakan apa tuh? Bagaimana orang yang bersedekah secara terang-terangan, adakah sisi positifnya? Oke, begini. Bersedekah secara terang-terangan boleh dengan niat memberikan motivasi kepada orang lain, boleh. Misal, ini ulun pamalar, jangan Pak Haji. Karena saya tersinggung sih Din. Ini ulun pamalar benar, jadi Pak Haji ini melajari ulun. Gimana Pak? Nah aku bersedekah 2 juta lawan niat Pak Haji saya kira Gipari ini jangan pemalar. Sugih warak tapi pemalar. Nih ulun. Mun pian banget lagi. Nih Gipari. Aku tadi bersedekah 2 juta nih catatannya Niatnya apa? Melajari Gipari ini sekira jangan pemalar. Itu boleh. Karena manusia tuh kadang-kadangnya kada sadarnya pemalar tuh. Maka dilajari. Dan orang pemalar nih subhanallah biar dasar dihitung terus. Bujur tuh. Ini kejadian bujur lah. Ulun kada menyebut orangnya di Palangkaraya. Kalau orang botok insyaallah ada kayak ini. Punya ada tak banyak kalau gitu loh. Jadi ada kan mohon maaf kalunya turun barang tuh. Nah habis umrah tuh kan turun barang dah. Kan ulun membawa jamaah kadang-kadang 200 150 turun barang kan banyak antrian tuh. Abut di luar. Jadi anak buah ulun kenapa sih dia menyenyarik jar. Lambat benar barang keluar. Berapa bayar parkir jar? Parkir dinyatakan sidin. Karena kan di bandara itu bilangnya sejam 3.000, 2 jam 6.000. Ingat sidin di parkir itu toh. Subhanallah. Dulu sugihnya sidin ini toko di mana-mana parkir sejam ingat ya sidin. Padahal sejam itu 3.000 waraha. Ngari orang pamalar nih lah. Nah itu dilajari itu. Nah contohnya ini dilajari. Itu ada bapak niatnya memberikan motivasi. Ada lagi yang canggih. Ini pengalaman ulun bahari kan bisnis showroom mobil. Ada orang nukar mobil. Jadi karena tahu ini cerewet, nah ini harganya, ini notanya, ini ongkos kirimnya. Nah nih. Pian hujungi ulun 2 juta aja gitu. 2 juta tiba bagi anak buah tuh yang basuh macam-macam. Napa aja sidin? Sekali-sekali Bang Ustad kada berujung ya, selalunya kada berujung loh. Ini orang pemalar nih kayak itu toh. Nah, maka boleh itu memberikan motivasi itu boleh. Cuma selama kawa menjaga hati. Amunnya kada kawa menjaga hati, jangan. Harus kawa menjaga hati kayak itu. Kada Bapak memberikan motivasi dan kada boleh perhatikan. Kada boleh menyangka orang ria. Karena ria itu masalah hati. Ana akumu bijawahir wallahi yakumu bisarair. Aku kata Rasulullah menghukum yang jahir-jahir, masalah hati urusan orang. Misal ada pengumuman telah menyumbang duit sebesar 10 juta dari Ustadz Haji Muhammad Al-Ghifari SOSI nomor HP 0811 misalnya nih bergambar hapulang. Lalu pian mendengar nyata riaknya itu jatuh kada boleh. Kada boleh, kenapa? Masalah hati itu urusan dia dengan Allah. Boleh jadi Gipari mau makan tadi, saya kira memberikan motivasi kepada orang lain. Nah itu kada boleh. Sama mohon maaf jangan tersinggung. Melihat dahi orang hirang itu kada boleh menyambat macam-macam. Nyata dihangkupakan nih, melihat ke seorang katakan. Ini mohon maaf nih ada nih. Ada kada? Yang berpandir itu ada kada? Nyata jadi hangkupakannya aja. Tuh guru sekumpul tuh alimha kada hirang dahinya, jangan kayak itu merusak amal pian. Bila inya hilang sangka baik, mungkin kulitnya lebih sensitif, mungkin inya memang sujudnya lebih lama dan bersangka baik nih kada bermodal juga daripada nyata jadi hangkopakannya. Aku aja sembahyang lohnya begatar langgar ini kada boleh inilah. Tetap sangka baik seperti. Jadi boleh memberikan motivasi seperti itu. Ada lagi yang lain? Boleh? Iya, silakan. Mana makhluknya nih? Silakan. Iya, silakan jilong mikrofon. Iya.
Oke, bagus pertanyaannya. Bu, pian memberi duit atau memberi makanan kepada tetangga kada bapadah lawan suami, tergantung suaminya, Bu. Kalau suami pian baik yang kayak yang ada nih. Amin. Artinya mungkin kita memberi inya kada sari, inya kada apa-apa, itu kada jadi masalah. Tapi apabila pian tahu laki pian itu pemalar, misal, walaupun bujur, misal, pian tahu laki pian itu pemalar, bila pian memberi inya sarik, pian harus minta izin lawan laki pian. Makanya mohon maaf, sering ulun sampaikan, duit laki adalah duit bini. Duit laki adalah duit bini, ya. Duit bini adalah duit. Nah, kalau nakal, kalau bebinian nih nakal, duit laki, duit bini, duit laki, mana duit kita? Jadi Bu, kalau duit laki itu di sebahagiannya ada duit pian, hak pian, tapi sebahagian gak ada semuaan. Perhatikan, ulun contohakan, kemana di seper ulun jelas contohakan dah. Kada bapak tak ulang, kada bapak lo lah. Kada bapak lah. Jam 7 lewat sudah kada bapak. Nah, oke. Jangan kena guru muar benar aku calamah kalau lawasan dia. Mohon maaf, misal laki pian misal bagaji anggap aja kada usah banyak, anggap aja gajinya 20 juta sebulan. Mahayal orang amin. Itu tahu. Anggap aja 5 juta sebulan misal yang bagaji nih. Lalu pian kira-kira nukar sayur sehari anggap 50.000 kali 30 anggap aja setengah 2 juta, 1,5 juta. Habis itu nukar pupur, nukar gincu, pipanya nomor pipa nomor 4, nomor 7 itu kan murah aja 2 juta 200 2.500 aja toh. Anggap 500 berarti mohon maaf 2 juta. Tapi nukar baju segala itu laki pian. Berarti jatah pian 2 juta aja boy. 3 juta itu jatah laki pian. Mohon maaf perhatikan. Bila pian bata tapas dapat duit di selawar laki pian, itu lain rezeki aja disimpaninya. Nah itu boleh pian mengambil izin lawan laki pian. Kada boleh pian rezeki ya. Simpani sidin itu kada boleh dah. Dan pian harus bapadah, dan babadahnya harus jelas. Apa jelasnya? Waktu kami mendengar, jangan waktu kami mandi mintanya kami kada jelas. Waktu kami baku boy abahnya ya ambil dia kan mendengar. Jadi harus jelas. Nah tapi bila inya 2 juta itu labihan, pian bisa menabung. Alhamdulillah sekalinya pian tertabung duit setahunan 20 juta misal tertabung nih. Maka 20 juta tuh hak pian. Pian kada bapadah memberi kuitan pian kada bapadah memberi tetangga pian kada bapadah membantu keluarga pian, boleh karena itu hak pian. Lalu laki pian kada begawi lagi sekalinya hendak minta duit lawan pian, boleh pian kada memberi we. Tapi ulun batakun bila pian bisi duit 20 juta ada orang minta sedekah, kira-kira dibari kada kah? Dibari. Maka anggap aja laki pian orang miskin, bari ha. Maka duit bini bukan duit bini adalah duit bini itu bujur. Maka 20 juta itu duit pian. Maka pian beizin mau laki pian. Tapi kalau itu duit pian kada jadi masalah. Pian pegawai negeri misalnya, amun bapak dalong laki pasti bahual. Ngalaki pemalar bener. Daripada bahual bari ya kada jadi masalah kalau duit pian. Tapi kalau duit laki maka beizin, apalagi membuka dompet laki mengambil duit memberi lawan tetangga itu izin lawan laki. Seperti itu. Seperti dibulah termasuk pian menggau yang sunat itu izin lawan laki. Termasuk apa? Puasa Senin Kamis kada boleh tanpa izin laki. Kalau laki hendak nah harus beizin lawan laki. Ini ada pukulan siang, ada pukulan malam. Ya Allah. Oke, demikian. Terakhir menutup. Ya, enggak salah, ada silakan Bapak Jenderal. Iya. Orang yang pamalar tapi berilmu itu masya Allah. Ada orang yang dermawan tapi kurang ilmu, itu dikasih Allah. Ya. Bagaimana tafsirnya? Oh, tafsirnya. Al-bukhlu uduwullah walau kana aliman. Orang pamalar itu musuhnya Allah walaupun dia alim. Alim nih kan? Alim tuh bang.
alim, jamaah banyak, tapi pemalar, musuhnya Allah. Tahajud setiap malam, qiyamul lail luar biasa, duha kada ketinggalan, tapi pemalar, musuhnya Allah. Apalagi alim kada, ibadah kada, manhajud jarang, tahajud rancak, pemalar pulang. Ini pada musuhnya Allah lagi ini nih. Lalu sebaliknya orang fasik, orang tidak alim tapi dia murahan, itu kekasihnya Allah. Begini, perhatikan ya. Ada 4 orang yang diberikan Allah bidayatul hidayah dalam hidupnya. Bidayatul hidayah itu Pak, orang itu yang kada disangka akhir hidupnya itu menjadi baik, itu bidayatul hidayah. Nanti ulun kaitkan dengan pertanyaan beliau tadi. Bidayatul hidayah itu yang tadinya orang tuh kada disangka waktu anu mabuk, berjudi, minum-minuman, jenit. Tapi jenit tuh ini larang lah 120 sekaping, gak ada kau lagi kekanakan. Nah, ini malem aja ini. Tapi murah pun denger 60 jar pulang ada produksi hanyar. Terserah ulun ya jangan menyangka ulun menjenit lah. Nah, mohon maaf, yang tadinya orangnya mabuk, berjudi, minum-minuman keras, sekalinya kada disangka hari Tuhannya subhanallah, gila. Kada yang tadinya mabuk, berjudi, minum-minuman, sekalinya di hari Tuhannya ya Allah senang ke majelis, senang ke langgar, senang ke majelis ta'lim, Allah berikan hidayah, Allah balikkan hatinya menjadi ahli taat. Salah satunya apa? Adalah ahli sakha, orang yang katuju bersedekah. Orang yang bersedekah itu kata Allah, ukhidha biyadih, aku yang memegang tangannya, maka aku yang mengarahkan hidupnya, maka aku akan bimbing dia. Makanya salah satu keistimewaan orang yang bersedekah, nanti insya Allah meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Itulah yang dikatakan Rasul, itu keistimewaan orang sedekah. Kenapa? Karena Pak, orang dermawan ini berat Pak. Mohon maaf, karena masalah harta. Kalau sembahyang itu kan pribadi, kada rugi tenaga aja, kada rugi duit. Bersedekah ini kan rugi duit. Seorang lapah bercari, iya Allah, ling sana anak beranak menjadi duit pada seorang. Ayo, nak beranak jak aku sama kawininya, nak beranak udah aku aja jual lah. Berat bersedekahnya, berat. Kenapa? Karena ini mengeluarkan, mohon maaf, harta yang kita cari berat. Makanya pahalanya sangat besar. Dan mohon maaf yang tersinggung, ulun umrah ini kan setahun kadang-kadang 800-900 orang. Ulun meitihi benar, yang tersinggung lah. Bujur, ulun bujur benar. Ternyata orang dermawan tuh bukan karena sugihnya, kada yang salah. Memang jiwanya dermawan. Kada marga sugihnya. Ini ada yang sugih, perhitungan pada orang susah. Beri muar benar. Ada makhluknya tuh ada. Mau di sini ulun yakin insya Allah banyak. Ada ya. Tapi ada orang yang susah lebih berani. Makanya itulah yang dikatakan tadi dicintai oleh Allah, karena Allah memegang tangannya. Itulah keistimewaan orang yang ahli sedekah. Makanya orang ahli sedekah kalau bermaksiat yang dituruti. Kenapa? Suatu saat bisa Allah kembalikan menjadi orang ahli taat. Keistimewaan sedekah. Kayak itu nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun minta ridha dan minta maaf insyaallah malam kena kita. Jadi insyaallah kalau ini memang sebulan sekali ulun membacakan syarah wa tahlil Muhammad Said Ramadan Al-Buti dari awal kena. Jadi ini membaca kitab hikam aja ulun. Satu hikmah insyaallah. Mudahan sehat semua. Allah berikan keberkahan hidup kita insyaallah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al awwala hadzal nahari salaha wa awsahu wa akhirahu najaha. Allahumma sallimna wa sallim ma'ana wa hafazna wa hafaz ma'ana wa badi maqsudana. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Masih